slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Susul Marquez, Red Bull bakal berhenti sponsori Honda MotoGP, pindah ke livery Desmosedici spesial untuk Marc Marquez. Red Bull telah menyampaikan kepada Honda bahwa mereka akan mengakhiri kerjasama jangka panjang dengan tim MotoGP tersebut menyusul keluarnya Marc Marquez, demikian yang dipahami motorsport.com. Red Bull telah mensponsori tim Repsol Honda sejak musim 2006, karena terikat dengan Nicky Hayden dan Dani Pedrosa. Namun logo perusahaan asal Austria ini baru muncul di livery motor pada 2015, 2 tahun setelah Marquez berdebut di MotoGP dan meraih gelar juara. Sejak saat itu, logo Red Bull telah muncul di semua motor Repsol Honda. Hanya saja, kontrak merek minuman energi tersebut dengan pabrikan Jepang memiliki klausul yang memungkinkan mereka untuk memutus kontrak jika Marquez meninggalkan tim. Juara MotoGP 6 kali ini mengumumkan bulan lalu bahwa ia akan berpisah dengan Honda. Sejak kerjasama pada 2013, ia akan membalap bersama Ducati di tim Gresini. Keputusan ini mendorong Red Bull juga mengakhiri kolaborasi tahun ini. Menurut perjanjian, kesepakatan tamat jika pabrikan berlogo sayap tunggal kehilangan pembalap Spanyol itu, tetapi juga bahwa Honda tidak akan diizinkan untuk membawa iklan apapun dari merek minuman berenergi lain hingga tahun 2025. Seorang sumber Honda mengonfirmasi kepada motorsport.com bahwa Red Bull akan memberlakukan klausul yang membebaskannya dari mensponsori tim pada 2024, sementara Honda juga akan dilarang membawa iklan dari pesaing Red Bull manapun hingga akhir tahun depan. Selain hengkangnya Red Bull, yang menurut laporan bisa menjadi sponsor tim Gresini karena merupakan pendukung pribadi Marquez, sumber Honda mengatakan bahwa kontribusi dari mitra lain bisa berkurang. Untuk saat ini, semuanya tampaknya menunjukkan bahwa Repsol akan terus bersama Honda untuk 1 tahun lagi dan akan memenuhi kesepakatan yang menghubungkan perusahaan minyak Spanyol itu hingga akhir 2024, seperti yang telah ditetapkan. Namun, musim depan bisa jadi merupakan musim terakhir Repsol menjadi sponsor utama Honda setelah 3 dekade kemitraan yang tak terputus. Bagi Honda, kehilangan sponsor Red Bull dan mungkin mengurangi kontribusi dari merek lain tidak akan berarti masalah yang tidak dapat diatasi dalam jangka pendek karena akan menghemat 20 juta euro, sekira 335 miliar rupiah, dengan tidak membayar gaji Marquez pada 2024. Angka ini akan mengkompensasi kerugian tersebut dan diharapkan dapat membantu pengembangan motor pabrikan asal Tokyo tersebut dalam jangka pendek, dan rumor hari ini Repsol akan berlabuh ke Gresini Racing bersama Marc Marquez. Red Bull siap terpampang besar di Desmosedici 2024 spesial hanya untuk Marc Marquez. Pergi ke Gresini Racing, Marc Marquez gondol salah satu sponsor Honda. Red Bull bakal nempel di livery spesial Desmosedici Marc Marquez. Kekhawatiran soal perginya sponsor benar-benar terjadi saat Marc Marquez meninggalkan tim Repsol Honda akhir tahun ini. Motor Honda RC213V tim legendaris tersebut dipastikan tidak akan ditempeli logo salah satu sponsor besarnya, Red Bull. Red Bull memilih ikut hengkang bersama Marc Marquez menuju tim Gresini Racing di MotoGP 2024 mendatang. Logo raksasa minuman berenergi ini sudah menjadi salah satu mitra HRC sejak 2006 silam, pada era Nicky Hayden dan Dani Pedrosa. Namun logonya baru muncul di RC213V pada 2015 silam, setelah meraih 2 gelar bersama Marquez. Kabarnya dalam klausul kontraknya, Red Bull memang memasukkan nama Marquez ke dalam kontraknya. Jadi ketika Marquez pindah tim, otomatis raksasa Austria tersebut juga akan ikut meninggalkan tim pabrikan Jepang tersebut. Uniknya dalam kontrak tersebut tetap masih berlaku salah satu pasal, bahwa HRC tak bisa meminang sponsor brand minuman berenergi lain sampai 2025 mendatang. Hengkangnya Red Bull, sebenarnya tidak terlalu memusingkan Honda khususnya masalah finansial tim. Karena meski dana sponsor yang masuk berkurang, mereka juga kehilangan beban gaji luar biasa untuk membayar Marc Marquez. Untungnya lagi HRC masih bisa bersyukur, bahwa sponsor utama Repsol masih akan bertahan di tim Jepang tersebut sampai 2024 mendatang. Perusahaan minyak asal Spanyol tersebut berkomitmen menggenapi 30 tahun kebersamaan kedua pihak di Grand Prix.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Menyusul kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing, Red Bull yang merupakan co-sponsor Repsol Honda, dikabarkan akan hengkang dari tim oranye pada akhir musim ini. Produsen minuman berenergi asal Austria ini digosipkan akan ikut Marquez hengkang ke Gresini dan Ducati. Saat ini, Red Bull menjadi sponsor pribadi Marc Marquez, Joan Mir, Brad Binder, Jack Miller, Jorge Martin, Johan Zarco, dan Alex Marquez. Mereka juga menjadi sponsor utama Red Bull KTM Factory Racing sejak 2017. Red Bull juga selalu mensponsori para rider Repsol Honda sejak 2006, tetapi logonya baru muncul di motor RCV pada 2015. Uniknya, menurut laporan Autosport pada Selasa 14 November 2023, kontrak Red Bull dan Repsol Honda memiliki klausul yang menyatakan bahwa Red Bull akan hengkang dari skuad tersebut jika Marquez pergi ke tim lain. Seperti yang diketahui, Marquez sudah resmi akan pergi dari tim itu musim depan. Repsol Honda dilarang gaet minuman berenergi setahun. Laporan ini pun selaras dengan pernyataan media Jerman, Speedweek, yang juga dibiayai oleh Red Bull. Sang co-sponsor, Red Bull, akan mundur dari Repsol Honda pada akhir tahun ini, dan Marc membawa budget mereka ke Gresini Ducati. Tulis mereka pada Minggu, 12 November 2023. Autosport juga melansir kontrak Red Bull dan Repsol Honda berisi kesepakatan bahwa Repsol Honda dilarang menggait sponsor minuman berenergi lain selama setahun usai mereka berpisah. Alhasil, Repsol Honda baru bisa mencari sponsor minuman berenergi pada 2025 nanti. Red Bull vs Monster Energy. Belum ada pernyataan resmi dari Red Bull dan Repsol Honda soal kans perpisahan ini. Juga belum diketahui apakah Joan Mir akan tetap disponsori secara personal oleh Red Bull. Di lain sisi, Luca Marini yang santer digosipkan akan jadi tandem barunya, dikenal disponsori oleh Monster Energy. Namun, sebagai catatan, Mir sendiri merupakan eks-pembalap yang disponsori oleh Monster Energy, terutama saat membela Suzuki X-Star pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Pabrikan asal Amerika Serikat itu juga menjadi salah satu co-sponsor tim Suzuki X-Star dan menjadi sponsor utama Monster Energy Yamaha sejak 2019. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Mantan pembalap MotoGP asal Italia, Andrea Dovizioso, menghadiri acara G-Pon untuk memposisikan dirinya terkait berita MotoGP. Meski tak lagi aktif pada MotoGP sebagai pembalap, Dovizioso tetap memperhatikan segala hal yang terjadi di dalam dan di luar lintasan. Saat ini, Francisco Bagnaia memimpin klasemen sementara MotoGP 2023 dan Ducati tengah mempertimbangkan penandatanganan kontrak Marc Marquez bersama Gresini untuk tahun depan. Dovizioso lebih lanjut mengomentari apakah kehadiran Marquez dengan tunggangan Ducati akan memengaruhi Bagnaia atau tidak. Bagnaia di balapan terakhir, MotoGP Malaysia 2023, saya melihatnya ragu-ragu, sepertinya dia memulai dengan keraguan, tetapi saya tidak tahu alasannya, apakah itu teknis atau tidak, kata Dovizioso dilansir dari Motosan. Dia biasanya memecahkan masalah, tetapi ini menempatkan dia dalam situasi yang ekstrim. Jorge Martin, sebaliknya, memulai dengan kuat dan segera menjadi kompetitif. Namun pada akhirnya, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, adalah seseorang yang tahu cara memecahkan masalah dan kami telah melihatnya. Dia hanya harus tetap tenang, memanfaatkan arah balapan dan tahu bagaimana mengatur dirinya dengan memberi 100% kemampuannya. Masalahnya adalah ketika Anda mendapat tekanan dan ketegangan, Anda tidak bisa balapan 100%, tutur pria 37 tahun itu. Perubahan pada MotoGP mengikuti contoh Formula 1. Semakin banyak aspek di mana para insinyur telah membuat perbedaan dalam beberapa tahun terakhir seperti mengubah gaya dan banyak hal lainnya, ucap Dovizioso yang meraih 3 titel runner-up MotoGP musim tahun 2017 sampai tahun 2019. Saat menjadi pembalap Ducati, Dovizioso bersaing ketat dengan Marquez yang sedang berada di puncak kejayaannya. Sekarang para pembalap harus berkendara dengan cara yang berbeda dan motornya lebih bersifat fisik dan presisi, ujar Dovizioso. Marquez,
Misalnya, ketika dia berakselerasi di belakang Ducati, dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Tetap, jika sepeda motornya tidak berakselerasi karena cengkeramannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa tahun yang lalu berbeda. Tetapi jika Anda tidak mendapatkan manfaat tertentu, sekarang Anda tidak melakukan apapun. Menurut pendapat saya, Ducati telah memperbaiki beberapa detail sementara yang lain mengalami kesulitan. Masalahnya adalah ketika Anda mendapat tekanan dan ketegangan, Anda tidak bisa 100% mengerahkan kemampuan. Dovizioso lalu mengungkapkan apa yang dia harapkan dari Marquez saat dia mengendarai motor Ducati saat menjadi pembalap Gresini. Ini akan sangat menarik. Dia akan menjadi sangat kuat dan harus beradaptasi dengan dua hal. Pertama adalah pengereman karena dia selalu terbiasa dengan Honda. Namun, saya berpendapat dia akan beradaptasi dengan cepat. Pembalap lain sangat termotivasi sehingga mereka tidak sabar untuk mengalahkan Mark dan menyulitkannya. Kedatangan Marquez di Gresini bisa saja berdampak pada Bagnaia. Namun, Dovizioso tidak berpikiran sama. Bagnaia tidak perlu menganggap penting Marquez. Dia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri karena jika Anda mencoba meniru para juara hebat ini, yang terjadi adalah mereka menyesatkan Anda, ujar Dovizioso. Di satu sisi, hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa Lorenzo. Jorge tiba di Ducati dan mengira dia akan menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya tidak seperti itu. Kita lihat saja nanti. Saya jadi penasaran. Pada tahun 2013 sampai tahun 2020, Dovizioso menjadi pembalap pabrikan Ducati. Memacu Ducati Desmosedici, Dovizioso meraih 3 titel runner-up MotoGP musim 2017-2019. Ia menjadi rival terdekat dalam perebutan gelar juara dunia saat Marquez sedang berada di puncak kejayaannya. Kemampuan menguasai buasnya Desmosedici membuat dia dijuluki Desmodovi. Dia juga menjadi bagian penting dari pengembangan Desmosedici. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.